Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimatul Zahra dari SDN Bundar 1. Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman atau rekan sejawat saya, yaitu saya Ibu Rizky Fitria Yuniwati, mengajar di kelas 4 SD. Baik, Ibu Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah saya juga baik. Bu Rizky, jadi hari ini ya Bu, kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu isi untuk kegiatan supervisi ini? Nanti rencananya saya akan mengajar di kelas 4. Nanti pelajaran IPAS yaitu tentang perubahan wujud suatu benda. Kira-kira kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Insya Allah hari Sabtu tanggal 12 Oktober. Sepakat ya Bu, kita melaksanakan kegiatan tersebut hari Sabtu ya? Iya. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi ini? Tujuan saya yaitu murid saya itu bisa aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik. Begitu. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Bu? Nanti saya minta tolong pada saat keaktifan murid. Nanti kan saya di sana memberikan tugas ke anak-anak tentang perubahan wujud itu Bu ya. Nanti kan mereka berdiskusi di kelompoknya. Nah, nanti di saat berdiskusi itu anak-anak aktif apa tidak gitu Bu. Terus saat mempresentasikan hasil diskusinya, terus saat menanggapi kelompok lain saat berdiskusi seperti itu. Oh iya Ibu. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid itu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Strategi yang saya gunakan nanti saya menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek ya. Nanti anak-anak itu saya akan berikan tugas atau proyek yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nanti saya mengajak siswa diajak berpikir kritis, kreatif, dan di saat mengajarkan problem solving nanti ini ya. Terus tujuannya nanti ini kan saya mengadakan suatu kegiatan proyek ya, demonstrasi. Nah, tujuannya itu nanti untuk membantu siswa mengembangkan keterampilannya untuk memecahkan masalah. Dan siswa bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman saat mengerjakan tugas begitu Bu. Nah, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Bu? Baik Bu ya, mungkin harapan saya itu murid-murid mendapatkan instruksi mereka bisa aktif pembelajaran khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat mereka dengan baik begitu. Baik Bu, saya kira sudah cukup praobservasi hari ini. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin amin Bu. Terima kasih atas waktunya dan bimbingan dari Bu Fatin. Ya, sama-sama Bu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai
mulai pelajaran, kita membaca doa dulu ya. Arya, pimpin membaca doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik ya. Siapa yang belum masuk? Yang nggak masuk hari ini? Aisin, kemana Aisin ini? Sakit? Awang? Sakit ya. Mudah-mudahan Aisin sama Awang cepat sembuh ya. Yang bisa kembali masuk sekolah seperti biasanya. Anak-anak yang ada di sini bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Berikan semangat. Siap untuk belajar? Bagus sekali. Semangat sekali ya anak ya. Nah sekarang biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Ya, Albi, coba berdiri semuanya dulu begini. Biar lebih semangat berdiri. Ibu minta tolong kepada Albi untuk memimpin tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Bagus, terima kasih ya. Silakan duduk kembali ya anak ya. Nah sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Kipas. Materi apa yang kalian pelajari? Yang kemarin, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang tentang perbuahan wujud zat. Yang kemarin? Bagian-bagian. Bagian-bagian tumbuhan ya. Ibu sekarang mau tanya, sudah tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Coba ibu tanya apa aja Rika bagian dari tumbuhan itu? Mungkin yang lain? Ya. Coba Albi, berdiri Albi. Batang, daun, buah, bunga. Ya, benar anak-anak? Coba siapa yang bisa mengulangi? Ini, Sakila berdiri. Bagian tumbuhan, batang, akar, daun, bunga, buah. Iya benar. Ya benar ya anak-anak ya, pinter. Nah untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Nah sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini ya. Yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengenali wujud zat dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mendiskusikan karakteristik wujud zat padat, zat cair, dan zat gas dengan benar. Ya. Selanjutnya, Ibu sebelum mulai, Ibu mau menampilkan sebuah video. Nah Ibu tanya, ini apa? Es batu apa ini? Es batu. Ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Di mangkok. Nah, es batunya ini kalau lama kelamaan ditaruh di mangkok
di luar ruangan, jadi apa? Coba ini ya, apakah benar menjadi cair? Benar apa anak? Benar. Nah, sekarang ibu tanya, kenapa es batu ini bisa mencair? Hah? Karena suhu panas. Suhu panasnya siapa? Suhu panas matahari yang masuk ke dalam ruangan. Kita tepuk tangan. Sekarang ibu mau tanya, apa itu perubahan wujud zat yang bisa hancurkan tangan? Perubahan wujud zat. Coba dia berdiri, dia. Perubahan wujud zat. Apa dia perubahan wujud zat? Mungkin ada yang bisa yang lainnya. Adia, coba berdiri. Perubahan wujud benda dan terjadinya berjalannya perubahan pada satu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Nah, benar ya anak-anak ya. Tepuk tangan dulu ke Adia. Perubahan wujud zat itu adalah perubahan gejala. Perubahan benda menjadi apa dia tadi? Menjadi berbeda wujudnya ya. Ibu punya sebuah video tentang pembelajaran ya. Kita amati secara bersama-sama tentang perubahan wujud zat. Ini gambar apa anak-anak? Es krim. Nah, coba baca bersama-sama. Ketika kamu mendiamkan es krim, kenapa? Diam sama. Kenapa? Ayo, kenapa ini? Kenapa ini Prian sama Ican? Kenapa? Kenapa bertengkar? Ganggu temannya ya? Gak boleh ya? Ganggu teman boleh apa enggak anak-anak? Gak boleh. Seperti Ican ini gak boleh ditiru ya. Ini duduk sini aja Rian. Iya, Rian duduk sini aja. Biar tidak diganggu lagi sama Ican. Sini. Ya, seperti itu tidak boleh ditiru. Kita tidak boleh mengganggu temannya. Nah, di teman-teman di kelas itu seperti saudara. Yang mana ya? Bisa ibu lanjutkan? Bisa. Bisa dilanjutkan apa tidak? Bisa. Nah, ibu ulangi ya. Ketika es krim berada di suhu ruang seperti di sini ya, di kelas ya. Apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Mencair ya, sama seperti apa tadi? Sama seperti es batu tadi. Es batu pertamanya itu apa? Ya, benda apa? Benda apa? Ada. Setelah ditaruh di suhu ruang menjadi air. Nah, ibu sekarang tanya, perubahan zat itu
wujud karena ada pengaruh kalor ya. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh suatu benda. Ya anak-anak ya. Nah sekarang ibu tanya, perubahan wujud apa saja yang terjadi pada benda? Perubahan apa? Yang pertama, terus mencair. Setelah mencair, menguap, membeku, mengembur, menyublim. Ada lagi? Coba perhatikan dari yang pertama. Coba yang dari pertama apa? Mencair, terus membeku, menguap, mengembur, menyublim. Ada satu lagi yang kalian lupa. Pinter, Askar. Apa Reka? Tepuk tangan untuk Reka. Jangan lupa perubahan wujud itu ada 6. Yang pertama mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembur, membesar. Nah sekarang ibu tanya, mencair itu perubahan wujud dari apa ke apa? Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya es batu menjadi cair. Kenapa ulangi anak? Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya es batu menjadi air. Ya, bisa ini di sini ibu tampilkan ya. Nah, ini tadi ada 6 tadi ya. Mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembur, dan membesar. Sekarang ibu tanya, apa itu mencair? Siapa yang bisa? Ya, Sakila, coba berdiri Sakila. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya es batu menjadi air. Nah, pinter ya. Mencair adalah perubahan wujud dari zat padat ke cair. Contohnya apa? Es batu menjadi air. Sekarang ibu tanya, membeku siapa yang bisa? Nora, berdiri Nora. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya air menjadi es batu. Nah, pinter. Membeku itu perubahan wujud dari cair ke padat. Contohnya Air menjadi es batu. air menjadi es batu. Pinter. Nana semuanya sudah dijelaskan ya. Sekarang kalian sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setiap kelompok nanti mempraktekkan perubahan wujud yang terjadi. Di sini ibu menyiapkan ada lilin, ada mentega, ada coklat ya. Semuanya ibu siapkan. Nah, nanti saat waktu praktek ibu minta kalian berhati-hati karena ini menggunakan apa? Api. Api ya. Nah, perhatikan dulu. Lilin yang menyala ini kan sudah LKPD-nya sudah ibu kasih semua ya. Nah, sambil dibaca LKPD-nya itu, tugas yang kalian yang pertama itu ada ya. Apa coba baca? Ya tugasnya kalian yang pertama. Apa yang terjadi dari cair pada padat? Apa yang terjadi ketika lilin
Kenapa? Tugasnya ini. Arul. Ya, sudah? Nah, kalau sudah. Pintar ya. Awas. Lilin sambil diperhatikan apa yang terjadi pada lilin itu. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan? Nanti duduk dulu yuk. Nanti satu persatu ditulis dulu hasilnya apa. Nanti maju ke depan. Ditulis dulu hasilnya di kertas informasinya. Sudah ditulis anak-anak? Sudah hasilnya? Ya. Lilin, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan air? Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didiamkan? Ya. Sudah? Nah, Ibu minta perwakilan setiap kelompok. Kelompok mana yang mau maju dulu? Aku ke sini dulu baju. Membacakan hasil nomor 1. Ini. Yuk, yang lain perhatikan ya, temennya yang ada di depan. Coba baca nomor 1. Satu perwakilan saja. Ya, yang kelas. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Apa? Menjadi. Benar anak-anak? Mencair. Lilin ini benda apa? Benda padat. Kalau mencair berubah menjadi apa? Mencair berubah menjadi apa? Mencair berubah menjadi apa? Nah, dari padat menjadi cair. Tadi meleleh. Nah, sekarang jawaban nomor 2. Kelompok lain maju. Yuk baca, mengapa lilin dapat kembali padat setelah didiamkan? Lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi sederhana api dikatakan. Nah, benar? Benar anak-anak? Kan lilinnya sudah dimatikan ini ya? Lilin yang meleleh itu menjadi padat lagi apa enggak? Nah, menjadi padat lagi karena apinya dimatikan. Ya, suhu ruangan yang dingin menjadi padat lagi lilinnya. Ambil dulu. Tepuk tangan untuk yang kelompoknya sudah lanjut ke depan. Ya. Sekarang Ibu tanyakan, ada yang mau tanya enggak? Yang mau bertanya tentang perubahan wujud zat ini? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ibu persilakan. Ada yang mau tanya enggak? Enggak ada. Coba kita kira berdiri. Apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Apa faktor kunci yang menyebabkan benda itu bisa berubah menjadi cair? siapa yang bisa menjawab? Ada tidak yang menyebabkannya? Ya, coba Abi yang keras. Perubahan menjadi cair ataupun berubah menjadi padat. Ya, coba jawab. Nanti kalau Ibu tanyakan benar apa enggak? Benar anak-anak? Nah, coba Ibu ulangi. Apa yang menyebabkan suatu benda itu berubah? Karena apa?
Bupati. Perubahan wujudnya ada 6. Coba sebutkan apa saja. Nomor 20. Untuk selanjutnya, Ibu ngasih tugas perorangan untuk dikerjakan di rumah ya. Yang lembaran Ibu kasih tadi. Kalau yang ini dikerjakan sendiri, jangan kelompok ya. Di mana tuh? Di rumahnya masing ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya. Bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Ada tekanan tidak dari Ibu Kiki? Dimarah-marahin apa enggak sama Ibu Kiki? Ibu belajarnya tadi menyenangkan apa menakutkan apa bagaimana? Dan semangat apa enggak? Jadi kalian belajarnya tiap hari harus semangat. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca doa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Coba Aska, yang keras suaranya ya. Sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa. Please. Nah, terima kasih anak-anak ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bupati. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya Bu Rizky? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bupati? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega Bu. Gimana saya juga puas karena proses pembelajaran tadi sudah berjalan dengan lancar. Dimana saya sudah banyak menyiapkan alat-alat peraga, dimana ada proyektor, PPT, terus saya juga menyiapkan bahan ajar. Terus nanti kan anak-anak itu mengerjakan sebuah proyek, jadi saya menyiapkan proyeknya yaitu lilin, mentega, pokoknya bahan-bahan yang dibuat saat presentasi ya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan? Alhamdulillah kayaknya sudah Bu, sudah berjalan seperti apa yang saya harapkan. Karena tadi sebagian besar itu murid-murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang saya ingin capai. Terus aktivitas pembelajaran di dalam kelas itu anak-anak aktif sekali saat mengikuti mengerjakan proyek secara berdiskusi. Mereka sangat berkolaborasi dengan baik dan saat mempresentasikannya juga sudah baik dan menanggapi kelompok lain juga sudah baik Ibu. Jadi alhamdulillah seperti sesuai yang saya harapkan ini. Dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi dari murid? Ketercapaian murid itu meskipun ada yang belum mencapai kompetensi yang diujikan ya Bu ya, mungkin mereka itu mempunyai perbedaan atau keberagaman dalam menanggapi atau menyerap pelajaran yang diajarkan oleh guru mereka. Saya ini Bu, kan cara menyerapnya berbeda-beda. Murid kan banyak berdiferensiasi. Ya. Apa yang menjadi kesulitan murid selama proses pembelajaran? Kalau kesulitannya kayaknya tidak ada ya Bu. Mungkin tadi waktu presentasi ya, mungkin kan ada api.
Mungkin mereka ada yang takut api apa gimana gitu di saat presentasi tadi. Kalau kesulitan yang Ibu alami apa saja? Kalau kesulitan saya itu saya saat menyusun RPP Bu, karena gimana saya harus membuat RPP yang berdiferensiasi dan ber-KSE. Nah itu kesulitannya Bu. Terus saat menyiapkan bahan ajar, terus strategi apa nanti anak-anak biar bisa aktif di dalam kelas begitu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan lebih belajar lagi, apalagi saya akan nanti belajar dengan teman sejawat yang lebih ahli dari saya gitu. Mungkin yang lebih senior nanti bisa membantu saya bagaimana cara membuat RPP yang baik, terus menyiapkan bahan ajar yang baik, terus cara apa itu di dalam kelas mengkondisikan murid di dalam kelas juga seperti itu Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi? Saya mendapatkan banyak hal Bu. Di antaranya saya tahu sejauh mana kompetensi saya sebagai seorang guru dalam melayani kebutuhan murid agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan mereka, karena beragam ya cara berpikir murid itu kan beragam Bu ya. Selain itu saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu? Kalau pertemuan berikutnya mungkin ya nanti saya akan lebih mempersiapkan diri lagi dalam mengajar, dalam menyiapkan pembelajaran mereka, cara membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan murid atau yang disebut RPP berdiferensiasi. Bagus sekali ya Bu ya. Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Potong berarti Pak. Ya.